Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Perawan Kubur. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lalu Robinson memberitahu kemana Ramadita harus pergi. Tak sampai 5 menit, Ramadita sudah bergegas dari rumah. Ia jalankan mobilnya dengan mulut menyumpah-nyumpah tiap kali ia terhalang oleh lalu lintas yang macet. Saking tegang pikiran, ia sempat bertengkar hebat dengan seorang sopir taksi yang tiba-tiba menyalip lantas berhenti tiba-tiba dengan posisi tanggung di depan mobilnya. Karena lampu di perempatan sudah menyala merah, pengendara-pengendara lain ikut memaki si sopir taksi, sehingga suasana jadi semakin ramai. Si sopir taksi bungkam tak bisa bicara. Apalagi petugas Polantas yang tadi tak terlihat tahu-tahu sudah berdiri di sebelah taksi. Si sopir diperintahkan meminggirkan kendaraannya, diiringi teriakan mengasut orang-orang yang menyaksikan. Lampu hijau menyala. Ramadita langsung tancap gas, kecuali mobil patroli polisi di pelataran parkir. Tak ada tanda-tanda terjadi kehebohan di dalam hotel yang tak lama kemudian dimasuki Ramadita. Suasana tampak biasa-biasa saja. Baru setelah ia keluar dari lift di lantai 6, ia berhadapan dengan suasana tegang. Petugas security hotel mencegat ketika ia berjalan ke kamar bernomor 607. Tetapi petugas polisi yang mendampingi berjaga-jaga di depan pintu tertutup itu segera mengatakan sesuatu pada si petugas security hotel. Pintu lalu dibuka, dan cepat itu pula ditutup kembali setelah Ramadita menyelinap ke dalam. Di situ lebih banyak orang. Di situ suasananya jauh lebih tegang. Dan di atas spray tempat tidur yang acak-acakan, tambahlah seonggok tulang belulang manusia yang mengerikan. Tapi tulang belulang yang kini telanjang. Yang membuat bulu kuduk Ramadita meremang adalah letak tengkorak. Tengkorak itu menghadap pas di tempat Ramadita berdiri tegak. Rongga mata yang kosong pada tengkorak itu seakan melontarkan tujuan marah. Dan rongga mulut yang menganga kosong di antara dua garis gigi itu seakan menyumpah serapah pada Ramadita. Tas-tasel yang disandang Ramadita hampir saja meluncur jatuh kalau tak keburu ditahan seseorang. Lalu telinganya menangkap suara dingin Robinson tangan. Surprise ya. Dokter yang sedang membungkuk ke tempat tidur mengumandangkan sesuatu dengan nada marah. Sang Hajim komisaris mendekati dokter itu. Lalu mereka berdua segera terlibat diskusi yang mereka lakukan dengan suara perlahan. Ramadita menggapai kursi paling dekat. Terenyah dengan wajah pucat dan jiwa yang kembali diteror mimpi-mimpi buruk. Menyeramkan memang. Seseorang bergumam di dekatnya. Ramadita menoleh dan segera mengenali brigadir polisi 2 Priadi yang menyandar di tembok, menatap segan anggokan tulang di tempat tidur. Dan seorang anak manusia kembali hilang misterius. Kali ini seorang usahawan termuka. Priadi menambahkan. Bagaimana ceritanya Pak Priadi? Tanya Ramadita keluh. Sederhana saja Bu Ramadita, sahut yang ditanya. Mengulang apa-apa yang telah ia catat dalam notes pribadinya. Tepat pukul 7 pagi, sopir Raharjo, si pengusaha dimaksud, muncul di hotel sesuai instruksi majikan sehari sebelumnya. Tampaknya Raharjo belum bangun, jadi sopir itu turun ke lobi bawah, membaca-baca surat kabar sambil menunggu. Seperempat jam kemudian ia naik lagi ke atas, kembali mengetuk pintu kamar hotel nomor 607 yang ditempati majikannya. Masih tak ada sautan. Seorang pelayan kamar menyarankan si sopir supaya turun lagi ke lobi. Dari sana menelpon lewat saluran lokal ke kamar yang dituju. Juga ditelepon tidak diangkat. Atas persetujuan manajer hotel, dicobalah membuka pintu dengan kunci master setelah si sopir dengan gelisah memberitahu bahwa majikannya tidak biasa bangun kesiangan. Apalagi harus menghadiri pertemuan penting pagi itu. Mustahil pula majikannya tak terbangun meski pintu telah digedor. Usaha membuka pintu dengan kunci master juga gagal. Terhalang anak kunci yang menempel dari sebelah dalam.
pertanda si penghuni masih ada di tempat. Diambillah jalan darurat. Seorang petugas security hotel meminta izin pada penghuni kamar 609 untuk masuk ke teras di sebelahnya. Melalui teras kamar 609, pintu ke teras kamar suite 607 tertutup rapat tetapi tidak terkunci. Si petugas membukanya sedikit, lalu batuk-batuk kecil sebagai tanda kehadirannya. Karena tidak ada reaksi dari dalam, ia putuskan masuk saja. 5 menit setelah si petugas security terdengar memegik tertahan, polisi dilapori. Seorang tamu hotel lenyap misterius. Tempatnya digantikan songgok kerangka manusia di atas tempat tidur. Dari mana munculnya tulang belulang terkutuk itu? Priadi menggelengkan kepala, tak habis mengerti. Dan kemana si penghuni yang sah? Keluar melalui teras, lalu terjun ke bawah. Pasti hancur remuk dia. Mayatnya pasti ditemukan di basement. Terbang kalau begitu, dengan apa? Atau dia punya sayap? Berubah jadi manusia kelelawar? Aku meragukan kemungkinan itu, Priadi. Yang berkata ini AKP Tarigan yang telah bergabung lagi di dekat mereka. Tapi tak ada salahnya kau naik ke lantai paling atas. Siapa tahu Tuan Rarjo yang hebat itu justru jadi manusia cicak. Setelah Priadi berlalu, Robinson mengawasi Ramandita dengan sorot mata tajam menusuk. Masih juga tidak punya masukan, Rama? Tanyanya ketus. Nanti dulu, Komandan. Ramandita bersungguh resah. Bagaimana kau harus menerangkan bahwa... Biarlah aku yang menerangkannya padamu. Robinson menyela. Setelah aku membuka-buka surat kabar kalian itu dan mempelajari sebagian isi cerita bersambungmu, aku pun bersependapat dengan apa yang pernah diributkan istriku. Tokoh imajinermu, Larasati, teramat kejam dan buas dalam melampiaskan dendam kasumatnya. Ia memangsa setiap korbannya secara berlebihan, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang korbannya saja. Protes Anda akan kucatat, Komandan. Desar Ramandita lesu. Belumkah terbuka pikiranmu, Ramandita? Robinson berujar pedas. Saat ini aku tidak ingin berdebat tentang dunia fiksimu. Bukalah matamu lebar-lebar, kawan. Lihatlah ke dunia nyata. Dan apa yang kita peroleh. 2 malam lalu kerangka berseragam hansip. Dan malam ini AKP Tarigan melirik marah ke atas tempat tidur. Kerangka di kamar hotel. Kerangka yang sama-sama masih segar. Masih tersisa pula tetes-tetes darah serta serpian-serpian daging. Seakan disengaja, persis sebagaimana tertulis dalam cerita fantasimu yang menyeramkan itu. Hanyalah kebetulan belaka, Pak Tarigan. Mungkin. Yang pasti tetap melibatkan seorang perempuan di dalamnya. Larasati? Ingus Ramandita ingin tertawa, namun perutnya terlalu sakit untuk tertawa. Hentikanlah berolok-olok, Ramandita. Aku berbicara mengenai perempuan yang saat ini hidup di dunia nyata. Oke, teruskan. Ramandita menyerah. 4. Orang saksi mata sudah lebih dari cukup. Terakhir kali mereka melihat Raharjo, seorang perempuan menemaninya. Mereka tak tahu siapa, tak pernah melihat sebelum maupun setelahnya. Tapi mereka masih ingat ciri-cirinya, Ramandita. Sudah dibuat sketsa, Pak Tarigan. Tak perlu. Modusnya atau sama. Jadi kami tinggal memperlihatkan sketsa yang ada pada kami. Dan positif. Seperti ku bilang tadi, perempuan yang sama. Mengherankan, bukan? Tidak mengherankan, pikir Ramandita. Tidak. Bila yang melakukannya memang Larasati. Tetapi si Nona. Benarkah ia terlibat dalam kedua kasus ini? Bila benar, mengapa Ramandita tidak jatuh sebagai korbannya pula? Oh, ia telah melakukan hubungan seksual dengan si Nona, seperti yang dilakukan Larasati dengan korban-korban yang kemudian dibunuhnya melalui hubungan seksual itu. Komandan, seorang inspektur polisi mendekat lalu berbisik-bisik dengan komandannya.
Sang Ajun komisaris seketika tampak kaku wajahnya dan bergegas pergi menuju meja tempat telepon menunggu diangkat. Ramandita mendekati si Ajun inspektur, bertanya panik. Korban baru lagi? Yang ditanya menjawab getir. Kalau pantas disebut korban, Kamila itu. Ada kejutan baru agaknya. Urusan intern Bung Ramandita, maaf saja. AKP itu akan berlalu, tapi ditahan oleh Ramandita. Sudahlah Pak, kita buang saja birokrasi itu ke tempat sampah. Tuh aku punya jaminan memuaskan bukan? Bujuk Ramandita seraya mengerling ke arah Robinson yang diam dengan wajah kaku mendengar pembicaraan seseorang di telepon. Ya, kau sudah seperti orang dalam ini. Ajun inspektur itu menyeringai. Lagi pula tak ada salahnya ku beritahu agar kalian orang-orang pers tidak nanti ditanya-tanya mengapa kasus yang kita hadapi saat ini mendadak dipetiskan. Itukah yang dapat kurangkan dari pembicaraan singkat di telepon tadi? Ada malaikat-malaikat yang kuasa menghitam putihkan kalian ya? Ramandita berujar penuh minat. Malaikat yang juga makan nasi seperti kita-kita ini. Soal makan nasi Bung, itu kuragukan. Mereka pasti lebih tertarik pada roti dan keju. Si polisi tersenyum di kulung. Namun apapun yang mereka makan, tak ada bedanya bukan? Lalu siapa mereka itu? Off the record ya? Si Ajun inspektur merendahkan suaranya. Mereka ketua dan wakil ketua Dewan Komisaris Hotel Ramjada ini. Adapun kedudukan mereka secara resmi di mata umum ialah Inspektur. AKP Tarigan menggeram dari meja telepon. Siap komandan. Instruksikan anak-anak yang saat ini berkeliaran di setiap sudut hotel. Tamu-tamu harus diperlakukan lebih lunak. Penggeledahan sudah sebentar sampai surat perintahnya diturunkan. Mengerti? Siap komandan. Jawab yang diperintah tegas. Lantas sambil berlalu yang mencibir ke arah Ramandita. Nah, apa aku bilang? Bisiknya masam. Dokter? Suara AKP Tarigan masih tetap angker, namun kali ini lebih lembut. Dokter kepolisian berkepala botak yang sedang mengelap keringat di jidatnya menoleh. Sebaiknya barang busuk itu kita pindahkan dokter. Sekarang juga? Benar, makin cepat makin baik. Kita harus menghindari skandal bukan? AKP Tarigan menyeringai kecut. Lalu, rencana Anda dengan dukun itu? Nanti sajalah itu kita pikirkan. Kau sendiri juga menantangnya bukan dokter? Entahlah, bahkan aku meragukan apakah aku masih berpikiran sehat sekarang ini. Si kepala botak menggeleng-geleng hilang akal. Lalu memerintahkan para pembantunya untuk melaksanakan perintah Tarigan. Saat itulah Ramandita teringat pada tugas rutinnya. Tetapi ia ragu, apa gunanya yang memotret? Toh, tak dapat dimuat. Nanti pun ia dapat meminjam dari bagian identifikasi kepolisian. Bu Ramandita? Seseorang tiba-tiba menyapa dengan nada hati-hati. Ramandita menoleh dan seketika berhadapan muka dengan raut wajah laki-laki bertambah menarik tetapi jelas sedang gelisah. Laki-laki bersetelan lengkap dan parlende itu menambahkan. Saya dibisiki Pak Komandan mengenai Bung. Dia mestinya minta izinku lebih dulu. Rungut Ramandita berseloroh seraya mengerling ke arah Tarigan yang sedang sibuk memberi perintah pada salah seorang anak buahnya. Si parlende tidak tergugah oleh seloroh Ramandita. Ia tetap saja gelisah. Berkenan ikut dengan saya. Sebentar saja, katanya memohon. Ayolah. Ramandita menyatakan setuju. Ia gembira karena dapat menjauh dari anggokan bekas manusia di tempat tidur. Diam-diam ia juga berharap orang ini punya sesuatu. Paling tidak, petunjuk bahwa anggokan tulang belulang mengerikan itu
bukanlah hasil perbuatan si Nona. Mereka berdua turun dengan lift ke lantai bawah, kemudian masuk ke kantor hotel yang nyaman dan mewah. Ramandita dipersilakan duduk. Ditawari minuman yang tentu saja disambut Ramandita dengan senang hati. Dari tadi kerongkongannya sudah kering, dadanya lebih-lebih lagi. Haram jada. Mengapa semua mimpi buruk ini harus terjadi? Bung ini wartawan bukan? Si Parlende bergumam meresah di balik mejanya. Sebelum Ramandita mengiyakan, ia sudah meneruskan. Saya sangat berterima kasih bahwa Pak Tarigan tidak memperkenankan nyamuk pers berkeliaran di dalam hotel kami malam ini. Menakjubkan bahwa Bung menerobos pengawalan ketat anak buah beliau. Itu urusanku, desis Ramandita, mulai curiga apa maunya orang ini. Betul, saya setuju. Diantarkan ribut mengenai itu. Si Parlende menyela dengan suara was-was, seolah dia sudah diberitahu bahwa dia bakal jatuh sebagai korban berikutnya. Saya ajak Bung ke kantor saya adalah untuk membicarakan hal lain. Saya bertindak atas nama direktur hotel. Kami berharap Bung bersedia melakukan kerjasama. Untuk? Ya, kami tak berhak melarang Bung memuat berita mengenai skandal mengerikan di Sute 607 tadi. Kami hanya dapat berharap, kalaupun toh Bung muat juga beritanya, tolonglah nama hotel kami tidak disebut-sebut, walau inisialnya sekalipun. Bila itu sampai terjadi, Bung dapat bayangkan sendiri. Ramandita merengut tak senang. Tamu-tamu kalian akan minggat ketakutan, bukan? Desas-desus akan tersebar luas, lalu kalian bangkrut sebelum sampai menarik napas. Syukurlah Bung memahaminya. Lantas, pertama-tama akan saya tulis cek tunai atas nama Bung. Si Parlende membuka tas kerjanya, mengeluarkan buku cek dan pulpen, siap menulis di selembar buku berharga itu. Apakah 10 juta rupiah cukup? Jadi itulah semuanya, pikir Ramandita, mulai kesal. Tak ada petunjuk, tak ada bantuan apapun untuk meyakinkan alibi si Nona. Dan itu hanya menjurus ke satu hal saja. Ramandita terpaksa mengikuti jalan pikiran Haryanto. Ia tidak memperlihatkan kekesalannya, justru timbul pikiran iseng. Sekedar mengendurkan pikiran tegang yang mendengus acuh tak acuh, tetapi kata-katanya diberi tekanan khusus. Reputasi terkadang sangat mahal harganya, bukan? Benar. Si Parlente menyetujui sambil dahinya mengerut. Untuk itu kami bersedia menaikkan jadi 15 juta rupiah. Bagaimana? 50 juta. Ramandita nyeletuk seenak perutnya saja. Laki-laki gagah di belakang meja berlabel manajer itu menyeringai kecut. Saya yakin Pak Direktur tidak akan keberatan dengan 20 juta rupiah, katanya bimbang. 50. Begini Bung Ramandita, seperti Bung tahu sendiri. Apa yang ku ketahui itu urusanku, ujar Ramandita dengan wajah dibuat sekeren mungkin. Di dalam hati ia tertawa. Intermezzo ini benar-benar menyenangkan. Si itu yang harus mengerti bahwa aku tak biasa makan sendiri. Aku punya beberapa teman lain yang pasti akan bertanya-tanya, dan mereka semua tentu saja punya mulut untuk disuapi. 50 juta tak kurang. Wah, saya harus berbicara dulu dengan Pak Direktur, tetapi saya khawatir beliau. Teruskanlah berkhawatir. Selamat siang, dengus Ramandita. Lalu dengan wajah galak bangkit dari kursinya, bersiap-siap pergi. 50 juta. Baiklah. Si Parlente menyerah. Saya mungkin dapat teguran keras atau dikenakan sanksi potongan gaji, tetapi saya belum siap untuk pindah kerja di tempat lain. Duduklah Bung Ramandita, sementara ceknya saya isi. Ramandita tidak duduk. Tak perlu, katanya. Tetapi si Parlente pucat pasi wajahnya.
Dengan wajah berubah iba kasihan, Ramandita menguasai senyuman manis di bibir. Ketahuilah kawan, ada satu hal yang paling tak kusukai dalam hidup ini, yakni diperas orang, katanya, seraya mengawasi wajah si Parlente yang tampak kebingungan. Maka itu, selalu kuingatkan diriku agar tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Paham? Wajah si Parlente berubah cerah. Paham, katanya Ria. Jadi Bung, tak keberatan dengan 10 juta? 1 sen pun haram ku terima. Saya tak mengerti. Situ akan mengerti bila menghentikan kebiasaan menyuap mulut orang lain dengan cara kotor. Maaf, keadaan memaksa saya. Betul juga. Ada kalanya kita harus menyerah pada keadaan. Lupakan sajalah. Dan terima janjiku untuk tidak menyebut-nyebut nama hotel kalian, sebagaimana kalian kehendaki walau inisialnya sekalipun. Oke? Orang itu termangu-mangu sejenak. Baru setelah ia lihat Ramandita berjalan ke pintu, ia buru-buru bangkit menyusul. Dijabatnya tangan Ramandita dengan keras. Tanpa menyembunyikan keharuan di wajahnya, ia berkata sungguh-sungguh, Bung, tak akan pernah saya lupakan. Kapan-kapan Bung berniat istirahat beberapa hari di hotel kami, Bung tinggal angkat telepon. Kami akan sediakan soto yang paling bagus, cuma-cuma tentu saja. Terima kasih. Imbalan itu lebih memadai kukira. Sambut Ramandita acuh tak acuh, sambil cepat-cepat berlalu, dengan pikiran bertambah sumpah. Ramandita tiba di kantor pusat surat kabar mereka, bebarengan dengan Haryanto. Ia cegat sahabatnya itu di pelataran parkir, terus diseret ke warung kopi terdekat. Setelah memesan minuman sambil mencicipi makanan ringan yang terhidang di meja, Ramandita langsung mengutarakan apa yang telah ia putuskan sekembali dari hotel. Aku mulai berpikir-pikir untuk mempercayai saja omonganmu, Yanto, katanya, tanpa sadar menghilangkan ketegangan dalam suaranya. Haryanto latah, ikut tegang. Larasati? Bisiknya tersedak. Bukan, si Nona. Si gadis misterius itu. Tak berhasil menemukan jejaknya ya? Jangankan aku, polisi saja belum. Aku tak akan pernah. Gadismu itu jelas bersembunyi di tempat paling aman dan tak mungkin dijejaki. Di manakah itu? Ramandita tersenyum, mencemooh. Haryanto menjawab tak peduli. Di lubang kubur Larasati. Malangnya, kuburan Larasati itu tak pernah ada, kecuali di sel-sel otak seorang pengarang yang kemudian dicurahkan ke mesin tik. Ramandita mengerang jemu. Kita lupakan saja dulu kuburan imajiner itu, lalu kita pergi ke tempat lain. Kemana? Sukabumi. Aku tak tahu apa yang kudapatkan nanti di sana. Barangkali saja dukun yang kau sebut-sebut itu dapat membantu. Dengan semangat Haryanto menanggapi. Aku yakin ia dapat. Kapan kau ingin pergi? Hari ini juga. Wah, aku banyak pekerjaan, Rama. Alah Yanto, ini hari Sabtu bukan? Terbitan hari Minggu, bukan bagianmu. Tetapi aku tak boleh lepas tangan begitu saja, Ramandita. Bisa-bisa aku kecolongan lagi seperti dulu, terpaksa bolak-balik menghadap ke pengadilan. Repotnya setengah mati. Repot apa? Ramandita tertawa kecil. Malah kau untung. Buktinya, artis penyanyi yang waktu itu menggugat surat kabar kita atau akhirnya menarik pengaduannya. Lantas kau menikahi dia, hidup bahagia dengannya sampai sekarang. Bahagia? Haryanto merenung, murung. Pada mulanya memang, tetapi semenjak kandungan Mariana diangkat, ia sering dicekam ketakutan tiap kuajak bersetubuh.
Sekali-kali ia memang mampu mengatasi ketakutannya dan berhasil mencapai klimaks. Tapi banyak kali ia merasa terpaksa melayaniku, lantas berakhir dengan stres. Dan aku terpaksa lari dan lari lagi pada perempuan lain. Ana tidak sepenuhnya bersalah, Yanto. Betul, mestinya aku yang mengurangi jadwal. Pun aku telah bolak-balik berkonsultasi ke psikiater. Namun tetap sulit membatasi jadwal yang kami sepakati berdua, yang sering kali kulanggar dan kulanggar lagi. Haryanto menghela nafas panjang dan berat. Semua itu dimulai dari masa kecilku, Rama. Dan bukan pula salah orang tuaku seluruhnya. Salahku juga bergaul dengan bocah-bocah tagung sebayaku yang terbiasa hidup liar. Aku pun lantas keranjingan buku-buku dan gambar-gambar porno. Lalu tiap kali perbuatanku dipergoki ayah dan ibu. Tiap kali pula aku dicambuk dan dicambuki lagi. Anehnya, semakin keras aku dicambuk, hasrat birahiku justru tambah bangkit. Masih beruntung ekses yang lebih buruk tidak menjangkitiku, menyiksa secara fisik perempuan yang kutiduri. Namun, toh, nafsu seksualku yang menggebu-gebu tetap sulit kukendalikan. Hei, mie kocokmu sudah dingin. Haryanto sadar, lantas tertawa parau. Kita sudah melantur kemana-mana ya. Berpikir sejenak, Haryanto kemudian memutuskan. Baiklah, kita pergi ke Sukabumi hari ini juga. Tapi setelah beberapa urusan di kantor lebih dulu ku selesaikan. Terima kasih, Yanto. Ramandita berujar gembira. Kemungkinan besar kita harus bermalam di sana, Rama. Jadi bantulah aku untuk sama-sama pamit pada istriku. Sebagai jaminan ya. Ramandita tertawa bergelak. Habis, hanya kau satu-satunya orang dengan siapa aku dapat pergi bermalam tanpa dicurigai istriku. Si Ana tahu betul kau laki-laki yang setia pada istri. Meski kau dan istrimu berpisah. Ya, meskipun dia itu artis tembang beken. Bekas artis maksudku. Tetapi kalau sudah ringan, dia tak ada tandingannya dalam kontes nyanyiin suami. Mereka berdua lalu masuk ke kantor. Dan ternyata cukup banyak urusan masing-masing yang harus dikerjakan. Baru lepas maghrib mereka dapat pulang ke rumah Rianto. Sang nyonya tidak keberatan suaminya pergi bersama Ramandita. Asal kembali utuh, tak ada cacat celah. Sindirnya tertawa. Di Sukabumi mereka istirahat sejenak untuk makan malam dan membeli oleh-oleh roti kaleng serta kain sarung untuk Aki Juari yang akan mereka temui. Di Cisolo, mobil terpaksa mereka titipkan di rumah salah satu penduduk. Dari situ naik ojek sepeda motor melalui jalanan sempit berbatu-batu. Naik turun sangat curam dan berbahaya. Baru sekitar pukul 11 malam mereka sampai ke alamat yang dituju. Memang pada jam begini Aki Juahiri biasanya ada di rumah. Pengemudi ojek menjelaskan. Apakah kalian tidak lupa membawa roti kaleng dan kain sarung kesukaannya? Beres, jawab Ramandita sambil bersyukur Haryanto sudah mengingatkan lebih dulu. Syukurlah, biasanya kalau sudah selemari, orang tua itu akan membagi-bagikan kain sarungnya. Saya sendiri sudah 3 kali kebagian. Pengemudi ojek itu tertawa gembira. Nah, itu beliau sudah membuka pintu. Sudah tahu bakal ada tamu berkunjung. Apa yang dikatakan pengemudi ojek itu memang benar. Ketika Ramandita masuk ke rumah bersama Rianto, di atas meja ruang tamu sudah terhidang 2 gelas kopi tubruk dan sepiring panganan ringan. Mereka dipersilakan duduk dan minum lebih dulu sebelum membicarakan maksud kedatangan mereka. Sembari mencicipi kopi hangat yang terasa sangat nikmat karena hawa malam yang dingin menggigit, Ramandita mempelajari tuan rumah. Orangnya tampak biasa-biasa saja. Tidak terlalu tua. Meski menurut Arianto konon usianya sudah mencapai 1 abad. Tutur kata maupun pendengaran tuan rumah pun masih jelas dan teratur.
gerak-gerik tetap energi. Aki Juwairi berkain sarung dan baju sontong saja. Tak sebagaimana dibayangkan dan ditulis Ramandita dalam novel-novel misterinya. Pakai ikat kepala. Sarung disandarkan di pundak. Plus kalung dan gelang akar bahar. Wajah Ki Juwairi pun tidak kecut. Matanya tidak kemerah-merahan. Sikap tidak menakutkan. Aki Juwairi lebih mirip ustadz di tempat-tempat pengajian yang sekali diikuti Ramandita. Setelah mencicipi hidangan, Aki Juwairi tiba-tiba berujar, "Kalian mau minta bantuan mencari seorang perempuan ya?" Tentu saja Ramandita tersedak. Bagaimana orang tua itu tahu apa tujuan mereka? Ia melirik kawannya yang manggut-manggut dengan sikap tenang. Tanpa memperlihatkan keheranan sedikit pun juga, Aki Juwairi meneruskan lagi dengan tutur kata yakin. "Yang kalian cari bukanlah perempuan sembarangan, melainkan perempuan yang ada kaitannya dengan alam gaib. Ada kekuatan jahat bersembunyi di balik tubuhnya, dan kekuatan jahat itu telah mengambil korban orang-orang yang tak berdosa. Apakah aku benar?" Tak pelak lagi, Ramandita bertanya takjub. Bagaimana Aki mengetahuinya?" "Dengan melihat wajahmu, nak Ramandita. Dapat memberikan ciri-ciri perempuan itu?" Ramandita segera mengeluarkan amplop tebal yang sengaja dibawanya. Sketsa yang menggambarkan wajah kasar si nona ia perlihatkan pada orang tua itu, yang mempelajarinya dengan sesama. Gadis muda lagi cantik rupawan," gumamnya menggeleng. "Wajahnya begini polos dan lugu, tak tampak seperti orang berdosa, apalagi memiliki ilmu hitam yang jahat." Aki Juwairi kemudian menanyakan sebagaimana mulanya Ramandita berkenalan dengan gadis itu, juga mengapa gadis itu dicurigai telah mengambil korban, dan bagaimana keadaan korban-korban yang dimangsanya. Orang tua itu mendengarkan dengan serius, dan dahinya mengerut ketika Ramandita menuturkan keheranannya. Bagaimana mungkin tokoh dalam cerita fiksi yang ia tulis muncul di dunia nyata? Aki Juwairi kemudian bertanya hal-hal yang lebih detail. Setelah Ramandita teringat, ia lalu menceritakan mengenai malam berkabut serta obrolan iseng dengan Haryanto di percetakan. Si orang tua lantas manggut-manggut mengerti. Katanya, "Aku selalu bernasihat pada anak-anak muda agar tidak berucap atau bertingkah laku sembrono tanpa lebih dulu pikir buruk baiknya. Nasihatku adalah bila tersesat di hutan, jangan sebut-sebut harimau. Bila pikiran kita sedang gelap, jangan panggil-panggil setan." Ramandita menahan nafas. "Jadi, disitulah letak kesalahanku," desanya gelisah. "Tetapi Ki, sesungguhnya aku tak pernah percaya bahwa hantu itu benar-benar ada." "Hantu anakku?" Aki Juwairi tersenyum. "Hanyalah istilah. Secara umum, kita menyebutnya setan." "Setauku, setan hanya ada dalam diri manusia." Ramandita terpancing berdebat. "Itu memang betul, nak. Tetapi setan juga ada di luar diri manusia. Apalagi bila manusia itu lemah imannya. Kalau tak lemah iman, mungkin lemah mental atau juga fisik. Dalam kondisi seseorang sedang lemah, apapun dapat terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa gaib. Aku tidak bermaksud mengatakan kau sedang lemah iman atau sedang sakit mental atau fisik, anak muda. Kau kelihatan sehat walafiat. Cuma saja, terkadang kita lupa diri, bukan? Dan kita suka lupa apa yang disuruh camkan orang-orang tua kita. Bahkan mulutmu adalah harimaumu. Paham?" Ramandita mengangguk. Ia memang sering mendengar perumpamaan itu, baik lewat pembicaraan sehari-hari, dan juga terutama ketika masih bocah ia sering mengikuti pengajian. Teringat ke situ, diam-diam Ramandita menyesali diri sendiri. Sejak ia berpisah dengan Magdalena, jiwanya selalu terguncang. Ia dan Magdalena saling mencintai satu sama lain.
saling mengasihi dalam keadaan apapun juga. Tapi mengapa musibah itu harus terjadi di antara mereka? Sebagai seorang wartawan, Ramadita telah menulis berita sesuai hati nuraninya dan sebagaimana adanya. Ia bertujuan membongkar perbuatan buruk dan jahat orang lain yang jelas-jelas merugikan masyarakat banyak. Itikadnya baik, tetapi akibatnya justru mengerikan. Justru dirinya yang jatuh sebagai korban. Kalau hanya Ramadita saja, tak apalah. Tetapi Magdalena yang tak berdosa harus ikut sebagai korban. Tuhan tidak adil. Begitulah Ramadita sering mengeluh. Dan ia pun mulai melalaikan apa yang pernah didapatinya dari orang tua maupun guru mengajinya. Aki Jawairi benar sekali. Belakangan ini iman Ramadita semakin lemah. Lalu Tuhan pun mengujinya, melimpahi Ramadita dengan cobaan berat yang tak masuk di akalnya pula. Ramadita keranjingan menulis berita tujuan. Salah satu berita yang ia tulis 2 tahun yang lalu menyebabkan seorang bupati terpaksa dicopot dari kedudukannya. Dalam suatu perjalanan keliling ke daerah, Ramadita berhasil mengungkapkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan jumlah tender proyek besar di daerah tersebut senantiasa dimenangkan secara bergiliran oleh salah satu dari 5 perusahaan yang bernaung di bawah satu grup. Masing-masing perusahaan itu dipimpin oleh seorang direktur yang ternyata hanya berkuasa di atas kertas saja. Mereka digerakkan oleh orang-orang lain yang berdiri di belakang layar dengan posisi sebagai anggota dewan komisaris. Data yang diperoleh Ramadita menunjukkan bahwa kelompok dalang itu punya kaitan erat dalam hierarki keluarga bupati yang sekaligus menangkap jabatan sebagai pemimpin proyek. Informasi yang diperoleh Ramadita dari perusahaan saingan yang dengan sakit hati terpaksa gulung tikar itulah yang menyebabkan bupati setempat dimutasi ke kantor. Gubernur menempati sebuah meja tanpa telepon, tanpa anak buah, kecuali seorang sekretaris. Tapi Ramadita tidak mau berhenti sampai di situ saja. Manusia brengsek harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedemikian Ramadita berpikir, dan Ramadita beruntung. Salah satu grup perusahaan itu terbukti pernah melakukan manipulasi pajak besar-besaran yang menyebabkan negara dirugikan sekitar 2 miliar. Tetapi berkat pengaruh sang bupati, manipulasi itu berhasil ditutupi. Tetapi korban manusia jatuh karenanya. Salah seorang staf inti di perusahaan itu berniat membongkar rahasia setelah istrinya beberapa kali disinai pimpinan perusahaan itu sendiri. Tak kuat menanggung aib, si istri bunuh diri. Suaminya kemudian minta berhenti. Tetapi sebelumnya berhasil mencuri sejumlah dokumen. Yang ia curi tak pernah ditemukan, karena dokumen itu telah ia titipkan pada seorang kepercayaannya. Dan orang itulah yang menyerahkan pada Ramadita dengan syarat identitasnya tidak diungkapkan. Ditambah informasi lainnya, Ramadita kemudian memuat lengkap isi dokumen itu di surat kabar tempatnya bekerja. Si bekas bupati beserta mertuanya pemimpin perusahaan dimaksud tentu saja kalang kabut. Ada indikasi kuat mereka terlibat dalam pembunuhan itu, dan bayangan jeruji penjara sudah tak terelakkan lagi. Lalu tekanan dan teror mental pun muncul dari mana-mana yang mau tak mau membuat Ramadita waspada. Sayang, ia lengah. Suatu malam ketika ia beristirahat di sebuah villa milik almarhum mertuanya, ia dan istrinya didatangi 3 orang tamu tak dikenal dengan pura-pura sebagai petugas kelurahan setempat yang ingin membicarakan rencana perayaan hari kemerdekaan. Ketika laki-laki itu dipersilakan masuk, dan terjadilah apa yang seterusnya menjadi trauma dalam kehidupan rumah tangga Ramadita. Selagi Magdalena pergi ke dapur untuk membuatkan minuman, salah seorang tamu bergerak cepat. Tahu-tahu saja ia sudah berdiri di belakang Ramadita dengan mata sebilah pisau komando menempel di leher Ramadita. Pelayan yang terbaring sakit di kamarnya diringkus. Magdalena yang tak menduga apa-apa diseret dari dapur. 3 laki-laki misterius itu bekerja tanpa banyak bicara. "Kalian berdua akan kami biarkan tak hidup," kata salah seorang laki itu. "Tetapi hidupnya akan penuh penyesalan." Ramadita tak kuasa melawan karena laras pucuk pistol menempel di jidat Magdalena.
Mulut Ramadita disumpal dengan isolasi plastik lebar yang mereka keluarkan dari tas yang mereka bawa ke villa itu. Dengan isolasi itu pula, Ramadita diikat kuat ke lemari besar di ruang tengah. Dengan ngeri ia hanya dapat melihat bagaimana lengan Magdalena kemudian ditusuk dengan sebuah alat suntik, lalu dipaksa rebah terlentang di lantai, tetap dengan todongan laras pistol di jidatnya, disertai ancaman. "Bertingkah macam-macam, kepalamu hancur." Menit demi menit berlalu, tak terjadi apa-apa. Ramadita yang semula menduga istrinya diberi suntikan morfin dalam dosis tinggi, kemudian melihat bagaimana Magdalena mulai menggeliat resah, menggerang secara aneh, dan matanya bergerak liar. Lelaki bersenjata tadi segera mengangkangi tubuh Magdalena dengan mulut menyeringai. "Kau pasti ingin ke surga bersama aku, bukan?" Lelaki itu berkata menyeringai. Lalu dimulailah perkosaan itu. Mulanya Magdalena melakukan perlawanan, tetapi lambat laun berubah menunjukkan reaksi menyambut, begitu bergairah dan bernafsu, sehingga Ramadita segera menyadari bahwa yang disuntikan ke tubuh Magdalena adalah obat perangsang yang kuat. Dan laki-laki lain bertopeng segera pergi keluar rumah, tentu saja untuk berjaga-jaga. Dan si tokoh pimpinan yang tak mengenakan penutup muka sama sekali naik turun dengan leluasa di atas tubuh Magdalena, bergulingan di lantai dalam luapan nafsu seksual yang menggebu-gebu. Ramadita hanya mampu menyumpah-nyumpah ketika terdengar rintihan nikmat dan senang dari mulut Magdalena kala istrinya mencapai klimaks seksual. Sambil tertawa kecil, ia berkata pada Ramadita, "Istrimu bukan saja cantik, tapi juga hebat dalam bercinta." Magdalena yang masih terkulai letih kemudian disepak pada tengguknya. Laki-laki itu kemudian berlalu. Sebelum lenyap, ia sempat berkata kagum, "Om Tarjo memang punya banyak cara untuk melumpuhkan wanita." Disitulah kuncinya. Sutarjo, pimpinan perusahaan yang terlibat manipulasi dan pembunuhan, itulah yang jelas dimaksudkan oleh laki-laki yang kemudian menghilang bersama dua temannya itu. Kalimat perpisahan yang menentukan itulah yang kemudian dipakai sebagai patokan oleh Ramadita, dibantu oleh Robinson Tarigan dibekali rekomendasi dari seorang perwira tinggi di Mabes Polri. Ramadita akhirnya berhasil melacak si lelaki yang ternyata seorang bekas radivis kelas kakap di Jakarta. 3 bulan kemudian, bekas bupati dan mertuanya terlibat dalam suatu perkelahian di komplek penjara. Si Merta mati terbunuh. Si bekas bupati lebih beruntung. Ia berhasil diselamatkan petugas yang cepat turun menguasai keadaan. Tetapi bekas bupati itu harus merenggut di penjara dengan tubuh cacat di sana sini sepanjang hidupnya. Ramadita telah melampiaskan dendam kasumatnya secara tuntas. Tetapi di balik pembalasan dendam itu, ia juga jatuh sebagai korban. Selain biaya materi yang tak sedikit untuk melaksanakan dendamnya, ia juga terpaksa harus melepaskan Magdalena. "Aku selalu dihinggapi perasaan bahwa kau pasti jijik padaku. Teringat peristiwa di villa malam itu." Begitu ucap Magdalena dengan tabah. "Aku juga mencintaimu, Rama. Dan cintaku padamu tak akan pernah berakhir. Tetapi cinta saja tidaklah cukup, bukan?" Kemudian Magdalena pergi. Magdalena tidak mau menerima kenyataan bahwa semua itu terjadi bukan atas kehendak mereka berdua. "Satu-satunya yang masih dapat kita lakukan, Rama," katanya beberapa waktu kemudian, "adalah bertemu 1-2 jam, sekedar melepas rindu, sampai akhirnya cinta itu mati dengan sendirinya dan kita tidak lagi terikat satu sama lain." Nah, Aki juga iri membuyarkan lamunan Ramadita. "Tugasku lah untuk membantu Nak Ramadita sedapat-dapatnya. Maafkanlah aku sebentar." Orang tua itu kemudian masuk ke ruang dalam. Ramadita menoleh ke Arianto yang membalas dengan senyuman lirik. "Kita datang pada orang yang tepat, bukan?" Arianto bergumam pelan. "Entahlah,
Aku masih bingung, bisik Ramadita gelisah. Aku masih yakin bahwa si Nona itu manusia biasa adanya, bukan hantu. Kita lihat saja nanti. Aki juga iri kembali. Dia letakkan sebuah baskom berisi air di atas meja. Selain air, di baskom itu juga tampak rempah-rempah. Bunga berwarna-warni plus beberapa pucuk daun. Setelah membakar kemenyan, Aki juga iri meminta tamu-tamu supaya tenang dan tidak mengganggu selama ia bersemedi. Menanggupkan lengan bersilang di depan dada, Aki Juhairi kemudian duduk tegak dengan kelopak mata dipejamkan. Mulutnya pun komat kamit tanpa suara. Melihat sikap semedi Aki Juhairi, Ramadita menahan nafas. Kalau yang ini persis yang kutulis di novelku. Ia membatin, terus menyipitkan lubang hidung untuk menahan bau menyan yang tajam serta mengganggu pernapasannya. Sekali ia hampir terbatuk, namun ditahannya sekuat daya. Akhirnya paru-paru terpaksa dilonggarkan. Dengan membiarkan hidungnya dimasuki bau menyan secara luasa, yang menunggu bunyi guntur atau petir. Ia juga menunggu bunyi lolongan anjing. Di kejauhan yang sayup-sayup terdengar. Pun ia menunggu hawa dingin yang menyergap tiba-tiba. Tetapi suasana tetap tenang saja. Hawa dingin memang terasa, tapi tidak lebih dingin dari ketika mereka datang. Malah hawa sedikit hangat. Mungkin karena asap menyan yang terus mengepul. Apa yang ditugu Ramadita hanya ada dalam cerita karangannya saja. Ab! Aki Juhairi membentak mengejutkan. Kelopak matanya terbuka nyala, menatap lurus ke baskom. Ramadita sempat kaget mendengar suara-suara tua itu tiba-tiba memecah keheningan. Dan meski sudah sering ia tulis dalam novel-novelnya, toh dia dibuat kaget ketika menyaksikan bagaimana dedaunan serta bebungaan di permukaan air dalam baskom satu demi satu menyisi sendiri. Begitu pula rempah-rempah yang terbenam di dasar baskom, hingga tinggal lingkaran air bening serta dasar baskom yang putih berkilauan memantulkan cahaya lampu di atas mereka. 1-2 detik permukaan air tanpa bergetar, kemudian diam. Ketika air bergerak lebih hebat lagi, Aki Juhairi berbisik-bisik seperti pada diri sendiri. Aku melihat perempuan-perempuan berkeliaran di sebuah ruangan besar dan pengap oleh bau asap rokok. Aku melihat banyak laki-laki lir mudik, laki-laki berseragam, ada yang bersenjata. Polisi. Ramadita melirik ke permukaan air. Kecuali getaran air, ia tidak melihat apapun lagi. Sementara si orang tua meneruskan dengan bisikan semakin tajam. Nah, itu dia, duduk di kursi, sedang berbicara dengan salah seorang polisi itu. Benar, pasti dia. Tak kuragukan lagi. Nona, Ramadita menyela tanpa dapat dicegah. Si Nona di kantor polisi? Bagaimana mungkin? Permukaan air dia mendadak. Dedaunan, rempah-rempah, bebungaan kembali bergerak pula, mencari tempat kosong di permukaan maupun di dalam air. Haryanto terdengar mendengus kesal seraya menatap tak senang pada sahabatnya. Ditatap begitu, Ramadita menyeringai kecut. Namun Aki Juhairi tidak tampak marah karena terganggu. Aki Juhairi bangkit dari duduknya, masuk cepat ke dalam, dan keluar lagi dengan sebuah boneka kayu serta 2 batang paku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.